Halo kawan-kawan, terima kasih buat kalian yang masih panteng. Maaf ya, suara Mimin lagi bindeng karena lagi atit. Jadi buat kalian tetap jaga kesehatan, jangan telat makan. Dan kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Dragon Blade yang dirilis tahun 2015. Disebutkan bahwa 200 tahun yang lalu pasukan saat kota kuno atau Regum sedang dibangun. Komunitas arkeolog yakin kalau dokumen itu palidikan. Karin dan Christine utus pergi ke TKP. Mereka akan mendapatkan penawaran saham setelah mampu membuktikan keberadaan. Masing-masing kru memutuskan berpencar ke beberapa titik. Karin dan Christina lah yang berhasil menemukan. Diceritakan 48 sebelum Masehi, jalur sutra terjadi konflik yang dimana 36 negara terlibat dalam pertempuran untuk tetap bisa yang dipimpin oleh Huan. Saat itu bangsa India Putih dan Huan beserta timnya berusaha mendamaikan mereka supaya tidak terjadi pertumpahan darah di jalur. Diserang seorang wanita bernama Bulan, salah satu anggota bangsa Han yang tidak percaya dengan tidak sengaja. Sesuai aturan, jika ada seorang pria berhasil melihat wajah, tentu saja menolak karena sudah memiliki istri. Xiaoxiang, istrinya Huan yang berprofesi sebagai guru. Ia memiliki peran turut membantu misi peranak antar ras suku bangsa. Xiaoxiang pun menjadi juru tulis untuk membuat laporan pekerjaannya. Tidak lama, Yinpo, salah satu anggota Huan, bahwa kepala prefektur atau ketua tertinggi jalur sutra telah menemukan 4 peti berisi beserta bukti dokumen yang telah ditandatangani oleh pasukan pelindung. Alhasil, Huan beserta anggota kemudian diasingkan ke perbatasan gerbang World Gate, dijadikan budak pekerja untuk membangun kembali. Setelah menginjakan kaki di gerbang World Gate, Huan melihat peninggalan Hua Kubing. Teringat kembali masa kecilnya saat mengalami tragedi pembantaian suku lain yang meninggal. Tanpa diduga, Huan menusuk perut Jenderal Hua Kubing, menyalahkan kematian adiknya, nolong para pekerja yang nyaris tertimpa batu besar. Bukannya ikut membelakan, sehingga Huan harus melerai mereka di tengah baku hantam. Penguasa tempat tersebut memanggil Huan ke hadapannya. Tadinya si komandan ingin menantang Huan bertarung, tidak menghiraukannya. Esoknya, tiba Jenderal Lucius ingin menerobos gerbang World Gate sebelum seluruh prajurit dan kudanya mati kelelahan. Lucius yang tidak dapat melihat, Jenderal Lucius berjanji akan merebut gerbang Cina. Melihat kedatangan pasukan Roma, komandan supaya jangan dulu menyerang, takut masuk ke dalam perangkap mereka. Namun si komandan ngeyel lanjut menerobos, terjebak dan terkepung. Terpaksa Huan ambil alih, bergerak menuju garis depan, berhadapan langsung bertarung secara by one. Di tengah pertarungan lahan disertai kondisi putra raja yang semakin memburuk. Tiba-tiba datang badai pasir yang membuat Huan langsung hentikan pertarungan dan mengizinkan pasukan Roma masuk bersama. Komandan Gate hanya memberi waktu pasukan Roma di sana. Komandan datang memberitahu bahwa perbaikan gerbang World Gate dalam waktu 15 hari, jika tidak selesai hukuman mati. Mengingat kondisi Publius masih lemah, Huan memiliki ide supaya komandan Gate membela lagi dengan cara mengerahkan bantuan mereka dalam proyek tersebut. Setelah berdiskusi, ternyata Lucius menyelesaikan dalam waktu 15 hari. Dengan syarat, ia meminta mengantar perwakilan prajurit Roma ke kerajaan. Kejadian tersebut, Lucius sedang mencari celah yang masih menjadi rahasia. Pembangunan pun dimulai atas arahan dan instruksi Lucius. Di tengah kesibukan, Huan beserta anak buahnya tetap harus melatih kemampuan bertian semua orang. Mereka ingin ikut menunjukkan kekompakan prajuritnya. 1 lawan 1.
emosi, malah hubungan antar prajurit semakin erat lagi. Semangatan dalam melanjutkan pembangunan benteng. Kemudian negaranya masing-masing sebagai bentuk persahabatan antar prajurit. Tepat 15 hari, akhirnya pembangunan benteng berhasil dirampungkan. Dirayakanlah pesta meriah. Di sana Juan Publius pun ingin ikut berpartisipasi dengan bangsa Roma. Juan memiliki firasat pasukan di bawah pimpinan Lucius sedang dalam masalah besar. Seusai acara, barulah Lucius membongkar semuanya di hadapan Juan, dua putra Tiberius dan Publius. Namun saat itu raja memutuskan Publiuslah yang akan menjadi istrinya. Di suatu hari, Ratu Persia datang ingin mengobati mata Publius penglihatan. Namun Tiberius mencampur obatnya dengan racun sehingga mata Publius buta. Publius pun lanjut membunuh raja dengan sisa racun tersebut. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Lucius beserta prajuritnya. Wakil yang tempo hari diutus Lucius pergi ke kerajaan Persia, ternyata janjian damai dan membuktikan niat jahat Tiberius. Juan pun turut menceritakan di pembantaian yang menewaskan kedua orang tua Juan. Ia bersama adiknya lari ke atas bukit karena Juan bekap mulut sang adik sampai meninggal. Seorang utusan kondisi terluka, ternyata sisanya telah ditangkap pasukan Tiberius yang sedang menuju ke gerbang. Juan akan meminta bantuan pasukan kepada Yinpo. Sebelum pergi, jadi perwira satu legend sebagai bukti penghargaan besar dari kekaisaran Romawi. Perwakil hadapi kebengisan Tiberius yang tidak segan mengeksekusi mereka. Lucius dipanggil ke dalam gerbang karena bala bantuan dari Juan telah tiba. Setelah masuk, ternyata sekuat apapun Lucius melawan, tetap saja ia sudah tidak raja. Sedangkan di tempat lain, utusan kepala prefektur menangkap istri Juan bersama murid-murid tepat waktu. Bulan bersama kelompoknya datang membantu menghadang pengejaran mereka. Tidak sengaja, Ali menjatuhkan buku dan malah kembali ke area berang, kena lesatan panah. Penyerangan semakin brutal, Juan mengambil langkah membakar area sekitar tempat aman. Sayangnya, Xiao yang tidak mampu bertahan dan akhirnya mengembuskan nafas. Dan Lucius diikat rantai. Tiberius datang dan menceritakan permainannya selama ini, bahwa ia kabur supaya memudahkan Tiberius masuk ke dalam jalur sutra dengan alasan pengejaran. Juan sekaligus menjebak pasukan pelindung sebagai tameng kejahatannya prefektur sebagai imbalan dari Tiberius. Sebelum menemui Lucius, ia telah mempengasuhnya. Batin Lucius tergoncang. Itu bukan akhir penderitaan yang akan Lucius alami selanjutnya. Tiberius telah supaya mau menyatukan jalur sutra, dalam artian menyerahkan kekuasaan di bawah kekaisaran Rusia tersebut dengan syarat menyerahkan Juan ke tangan Tiberius. Wolkes akan dibantai semuanya. Semua orang lebih memilih menyerahkan Juan daripada harus masing-masing. Seketika semua orang tersadar bahwa mereka harus mengikuti kata hatinya berjuang habisan. Juan membuat siasat membicarakan pengkhianatan Yinpo yang tidak mungkin percaya 100% dengan perjanjian. Yinpo akan balik menjebak Tiberius. Tidak lama, utusan datang mengabarkan bahwa Yinpo telah datang untuk menagih jabatan yang telah dijanjikan Tiberius. Tidak sadar, Juan sedang kembali lakukan taktik merebut kunci dari penjaga. Si komandan dan wakilnya pun ternyata nekat menjatuhkan kotak besi penjara ke bawah bersama-sama. Kode penyerangan supaya Tiberius dan Yinpo benar-benar baku hantam. Yinpo dan Manchu Tiberius sehingga mereka berdua tewas di tangannya. Lucius dan berusaha membebaskannya. Seketika kaget menyaksikan kedua bola mata Lucius. Musuh membakar tempatnya semakin membuat Juan sulit menyelamatkan Lucius. Barulah di sana Lucius memohon dalam artian yang lain.
Tentara musuh memperketat penjagaan, menghadang supaya pasukan Huan melakukan teknik dari Lucius sewaktu membangun kota, membentuk formasi penjagaan. Namun tidak ada celah sedikit pun melarikan arah Tiberius. Perhatian seketika teralihkan atas kedatangan ribuan burung ini. Ternyata 30 negara jalur sutra memilih turun tangan membantu perjuangan Huan ke 4 titik dalam upaya menghadang serangannya. Pasukan kerajaan Persia datang. Katakan bahwa Konsul Crassus atau ayahnya Tiberius telah menandatangani perjanjian damai untuk dari kejahatan kakaknya sendiri. Penasihat istana membujuk Tiberius supaya menyerahkan dan tidak ingin bertekuk lutut pada siapapun. Huan mengajukan diri ingin melawan Tiberius. Awal pertarungan nampaknya kekuatan Huan tidak sebanding dikarenakan kondisinya sedang mengalami. Tiberius yang disayat Huan ke lehernya, namun di sana sudah tidak ada seorang pun yang ingin menang. Ia beranggapan bahwa dirinya seorang pahlawan sejati yang harus bertanggung jawab sampai akhir. Lalu menancapkan belati ke dadanya sendiri di hadapan Huan. Gerbang Weltges resmi menjadi kota yang kesetiaan. Demi menghargai keberanian tentara Romawi, mereka boleh membangun kota di jalur sutra. Dengan Huan membentuk pasukan baru untuk melindungi wilayah barat, tetap dalam misi mengubah musuh. Bukti perang hanya meninggalkan luka yang tidak akan hilang seumur hidup. Karin dan Kristikan kakinya di kota Regum. Mereka memilih merahasiakan tempat tersebut supaya tetap abadi dan tangan manusia. Welcome to the Box Film. Ingin box review film. Istirahat yang cukup ya. Oke, kalau Romawi pernah pergi ke Cina palsu, tapi perusahaan tetap merupakan salah satu kru yang di keadaan kota kuno tersebut. Bukannya batasan barat Cina sedang terasa bertahan hidup, dibentuklah dan bangsa Han saling bersih tegang sutra. Namun ia malah anggota pelindung. Huan menarik cadar bulan, maka ia diperbolehkan Sin beralih menceritakan damaian dengan cara mengajarkan anak tulis dikarenakan Huan tidak dapat baca datang, mengabarkan kabar buruk. Emas di luar perbatasan bertanya dituduh menyelundupkan kembali kota yang dulu sempat terbengkalai dan baju perang milik jenderal yang mengakibatkan adik perempuannya dibantu. Para tawanan malah saling menyalahkan Komandan Ges yang merupakan pedang, namun Huan memilih pergi. Pasukan Romawi yang dipimpin Jehan. Ternyata pasukan Romawi membawa terbang tersebut dan mengalahkan prajurit. Ges sempat diperingati Huan ke arah musuh sehingga mereka benar-benar langsung dengan Jenderal Lucius ingin. Dan Huan melihat sebagian prajurit Rom. Semua orang panik ke dalam benteng sebelum terkutuk. Malam menampung seluruh pasukan. Kepala prefektur telah memerintah selesai, maka semuanya akan dijatuh. Biarkan pasukan Roma tinggal lebih lama. Memiliki metode kerja yang mampu menyelesaikan Persia. Nampaknya di tengah dirinya sehingga menarik perhatian. Itu Lucius pun tidak mau kalah. Kemudian digelar pertarungan. Momen tersebut dijadikan energi kesadaran. Huan mengajak membuat bendera menyanyikan sebuah lagu. Kebanggaan. Suasana berubah menjadi haru bahwa sang raja memiliki penerus tahta selanjutnya, Publius yang sedang mengalami masalah permanen. Kemudian Tiberius nekat menyelamatkan Publius yang tak ingin mengembalikan dokumen perjanjian masa lalunya. Sewaktu terjadi, adiknya terus menangis tanpa sadar yang dikirim ke Persia datang dalam gerbang Weltges. Publius mengangkat Huan yang telah ditawan, kini harus di sela menunggu mereka telah dijebak. Sanggup menyelamatkan putrinya. Untungnya Huan datang berbahaya menyebabkan Xiaoxiang dan langsung menggendong Xiaoxiang ke di pangkuan Huan. Di sebuah ruangan nanya sengaja membiarkan Lucius. Ternyata ia telah bekerja demi mendapatkan jabatan kepala perang. Habisi Publius beserta dahi wajah Tiberius dan itu mendesak ke 36 negara Romawi. Si komandan
Jika menolak, maka penghuni gerbang mengorbankan nyawa mereka, buang sampai titik darah. Di hadapan Tiberius, janjian mereka berdua kemungkinan membawa sekitar 10.000 pasukan domba mereka. Juan kembali dikurung. Kemudian mereka seseorang lemparkan uang, memilih menyerang Tiberius. Juan berhasil menemukan setelah dicongkel. Tiba-tiba untuk membawanya pulang dan tidak dapat lolos di area penjara sehingga sanggup meneroboskan diri di tengah kepungan tentara menyerbu pasukan Romawi. Tiberius kerahkan pasukan kemenangan hampir berpihak. Sang ratu menyatakan untuk menjamin perlindungan Publius diri, namun ia malah dibunuh. Darius bertarung sampai mati cedera. Semua orang kaget dengan luka yang menolongnya. Dalam kondisi sekarang, ia pun mendekati Juan, lalu yang dinamai Regum, sebuah simbol yang selamat diizinkan bergabung menjadi teman karena Trina cukup senang telah menginjak tidak terjamah oleh